Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti, memahami firman, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kuasa dan janji Tuhan, apakah masih ada sampai dengan hari ini? Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Dia, saudara, kita mungkin sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, diperhadapkan dengan berbagai persoalan, bahkan masalah, baik itu masalah ekonomi, ya, pergumulan mungkin di tengah-tengah keluarga, mungkin sedang menghadapi sakit penyakit, bahkan kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang mengalami kekecewaan rohani dalam hidupnya. Dan kemudian tidak jarang saudara, ada yang bertanya apakah Tuhan masih bekerja, atau lebih parah lagi apakah Tuhan masih ada, apakah janjinya masih berlaku dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Dan kuasa Tuhan masih ada sampai dengan hari ini. Dan janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Karena itu apa yang dijanjikan oleh Tuhan, saya yakin dan percaya Dia pasti akan menggenapinya. Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan di sana, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, ya, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Ketika Dia berjanji, Dia menggenapinya, ya. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini kuasa dan janji Tuhan, ya, itu merupakan kekuatan iman bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ada 4 hal penting yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Yang pertama saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan, bahkan situasi apapun juga. Saudara, seringkali kita menilai kuasa Tuhan itu hanya berdasarkan kepada situasi yang kita alami, ya. Ketika dalam keadaan baik, kita mudah percaya, namun ketika keadaan sulit, iman kita mulai goyah. Namun saudara, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga, termasuk keadaan kita mau baik, keadaan kita tidak baik, dalam menghadapi persoalan yang begitu berat apapun itu saudara, kuasa Tuhan tetap sama dan tidak berubah dalam kehidupan kita, ya. Dan kuasa Tuhan saudara-saudara bukan diatur oleh waktu, ya, bukan diatur oleh tempat, bukan diatur oleh kondisi manusia, tetapi ketika Tuhan bertindak menurut kehendak-Nya, semua pasti akan terjadi. Karena saudara, dalam Yeremia pasal 32 ayat 17 mengatakan, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terancung. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk-Mu. Artinya saudara, Tuhan sanggup membuka jalan di tengah jalan buntu sekalipun. Dia sanggup memberi harapan di tengah keputusasaan kita. Dan sanggup mengubah hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin bagi kita saudara itu hal yang tidak mungkin, itu hal yang mustahil. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa di dalam Kristus, di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak mustahil. Semua pasti terjadi ketika Dia berkehendak. Kuasa Tuhan bekerja bukan berdasarkan logika kita manusia. Terkadang kita berpikir dan berpendapat, berpandangan, apakah bisa, ya? Tidak mungkin saudara, karena
Kuasa Tuhan bekerja sekali lagi bukan berdasarkan pikiran manusia, bukan berdasarkan logika manusia, melainkan berdasarkan kepada kehendaknya yang sempurna. Karena itu ketika Tuhan menghendakinya, itu terjadi, maka itu terjadi. Meskipun dalam logika kita manusia tidak mungkin, tetapi dalam pandangan Allah dan kehendaknya, yang tidak mungkin, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Terkadang kita tidak memahami, kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita sendiri. Nah, saudara-saudara, justru saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin yang kita hadapi, di saat itulah Tuhan menyatakan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang kedua, saudara, janji Tuhan pasti digenapi dan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita. Menurut pandangan kita, oh Tuhan ini terlambat. Tapi saudara ingat, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Bahkan dia bukan hanya menjawab dengan waktu tahun ketika kita berdoa. Tuhan bisa juga menjawab dengan waktu bulan. Tuhan bisa juga menjawab dengan waktu minggu. Tuhan juga bisa menjawab dengan waktu hari. Tuhan juga bisa menjawab dengan waktu jam. Tetapi ingat, Tuhan juga bisa menjawab dengan detik. Maka Tuhan akan menjawab. Ketika kita sudah ada di dalam situasi yang genting, ya, dan membutuhkan pertolongan Tuhan, last minute istilahnya. Dan Tuhan bisa bekerja di last minute itu. Bahkan last detik pun Tuhan jawab semua apa yang menjadi pergumulan dan persoalan kita. Saudara, salah satu pergumulan iman terbesar itu adalah bagaimana kita menunggu, ya, akan jawaban yang daripada Tuhan. Kita sering ingin janji Tuhan itu digenapi. Sekarang Tuhan, ya. Apa yang kita minta Tuhan, sekarang Tuhan jawab. Saudara, jangan pernah kita memaksakan Tuhan. Ya, kita yang meminta kepada Dia. Dan Tuhan tahu pasti kapan Dia akan menjawab. Kalau menurut pikiran kita, logika kita tadi saya katakan, saudara. Ya, apa yang kita doakan itu semuanya harus dengan keinginan dan kehendak pribadi kita. Tidak begitu, saudara. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, itu bukan berdasarkan kepada apa yang kita kehendaki, ya, tetapi berdasarkan kepada apa yang Tuhan kehendaki dan berdasarkan kepada waktu Tuhan. Itulah kuasa dan janjinya yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kita maunya cepat, Tuhan jawab, ya. Tetapi Tuhan tahu kalau Tuhan mengikuti keinginan kita, ya, maka sesuatu mungkin yang buruk akan terjadi. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Terkadang saudara, kita menantikan jawaban Tuhan mungkin begitu lama, karena Tuhan ingin menguji seberapa lama, seberapa teguhnya imanmu ketika engkau menantikan apa yang engkau minta kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika doa belum dijawab, jangan kita menjadi ragu dan mulai bertanya-tanya, Tuhan, kapan Tuhan engkau harus menjawab doaku? Yakin ketika kita menaikkan dengan sungguh doa kita kepada Tuhan, ya, dengan keyakinan Tuhan itu penuh kuasa dan ada janjinya, dan janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan waktu Tuhan, maka yakinlah itu akan terjadi dan Tuhan akan menjawab, ya, dengan hal yang membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memahami betapa Tuhan penuh dengan kuasa. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah gagal. Ingat, janji Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah gagal. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan di sana, sebab segala sesuatu ada waktunya, dan untuk apapun di bawah langit ada masanya. Saudara, Abraham, dia menunggu lama untuk memiliki anak.
Yusuf harus melewati penjara sebelum menjadi seorang penguasa di Mesir. Daud, dia menunggu bertahun-tahun sebelum dia naik tahta. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan bukan menolak, tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan semuanya melalui proses pemurnian iman. Proses pemurnian karakter yang daripada Tuhan. Dan saudara, ketika Tuhan memproses kita, kita akan muncul menjadi orang-orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara tetap setia menunggu janji Tuhan. Biarkan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Apa yang dijanjikannya, saya percaya akan digenapi pada waktu yang paling tepat. Dan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang ketiga saudara, kuasa dan janji Tuhan menguatkan iman di tengah pergumulan. Kuasa dan janji Tuhan menguatkan iman di tengah-tengah persoalan. Kuasa dan janji Tuhan menguatkan iman di tengah-tengah masalah apapun yang kita hadapi. Dan Tuhan tidak berjanji bahwa hidup orang percaya akan bebas dari persoalan, tidak. Ya, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita di tengah-tengah masalah, persoalan, pergumulan apapun. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu disebut Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan umatnya, bersama dengan kita. Karena saudara, Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Artinya kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Allah yang menepati janjinya dalam kehidupan kita. Saudara, kuasa Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Ketika kita tidak mampu lagi, tidak sabar lagi menantikan janji Tuhan, tetapi kuasanya bekerja dalam hidup kita, akan memberikan kekuatan untuk kita bertahan. Dan janji Tuhan ya memberi kita pengharapan untuk kita terus melangkah maju di dalam Tuhan. Ketika kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita jatuh, Tuhan menopang kita. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa kuasa Tuhan justru menjadi sempurna ya di dalam kelemahan Paulus. Bahkan kelemahan kita. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Saudara, ini artinya bahwa pergumulan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, kita punya masalah, tantangan dalam hidup ini, jangan berkata, mana Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang ada bersama dengan kita. Dan Dia melihat bagaimana kita menghadapi persoalan itu dengan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan kesempatan bagi kita untuk kita mau berserah penuh kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Karena itu peganglah janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan daripada masalah yang sedang kita hadapi atau kita alami. Jangan terfokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada kuasa Tuhan yang sanggup untuk memberikan kita kekuatan menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Justru iman kita bertumbuh bukan saat hidup mudah, tetapi iman kita bertumbuh di saat kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Hal yang keempat, saudara, respon iman menentukan kita mengalami kuasa dan janji Tuhan. Membutuhkan tanggapan iman kita. Ada respon iman kita supaya kita mengalami kuasa dan janji Tuhan. Artinya kita harus percaya dengan kuasa Tuhan. Kita harus yakin dengan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Meskipun kuasa Tuhan besar dan janji Tuhan pasti, tetapi kalau respon kita ya tidak percaya kepada Dia, penuh dengan keraguan-raguan, ya, maka kita tidak akan mengalami kuasa dan janjinya dalam hidup kita. Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, artinya iman bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi iman juga adalah ketaatan dan tindakan kita di dalam Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk engkau maju dan melangkah, maka melangkahlah.
Jangan berdiam diri. Maka majulah. Dan ketika Tuhan memerintahkan, ya, untuk engkau pergi, maka kita harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan menjanjikan kita untuk tetap setia, maka tetaplah setia. Meskipun kita belum menerima atau melihat hasilnya. Tetapi ketika kita melangkah, ketika kita maju, dan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan hasilnya bagi kita yang percaya. Ya, saudara, ada begitu banyak mujizat di dalam Alkitab. Ya, karena tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang yang ada di Alkitab, mereka merespon apa yang dijanjikan Tuhan dengan iman mereka. Mereka melangkah, mereka percaya, mereka taat, mereka setia, dan Tuhan membuktikan kuasanya bagi orang-orang yang demikian. Saudara, hari ini Tuhan rindu kita bukan hanya mengetahui bahwa Dia Allah yang berkuasa dan memberikan janji. Tetapi marilah kita hidup di dalam iman yang aktif dan taat kepadanya. Apa yang sedang kau gumulkan? Apa yang sedang engkau hadapi? Apa yang sedang engkau alami? Apa yang sedang menjadi harapan-harapan dalam hidupmu? Melangkahlah, bertindaklah, majulah. Percayalah, taatlah dan setia kepada Tuhan. Maka tanpa engkau sadari, engkau akan melihat bahwa kuasa Allah turun atasmu dan Tuhan menggenapi apa yang menjadi harapanmu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mengingat kembali ada 4 dasar penting dalam renungan ini. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan. Yang kedua, janji Tuhan pasti digenapi dan itu tepat pada waktunya. Yang ketiga, kuasa dan janji Tuhan itu menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan, menguatkan kita di tengah-tengah persoalan, masalah, apapun yang kita hadapi. Dan poin yang keempat, respon iman kita itu ya akan menentukan pengalaman kita dan kuasa dan janji Tuhan, karena ada keyakinan iman kepada Dia. Apapun yang sedang kita hadapi, saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkarya, Allah yang berkuasa, Allah yang setia menepati janji-janjinya. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu, jangan pernah melepaskan iman kita kepada Dia. Sebab semua janji Allah adalah ya dan amin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan, menghibur, bahkan memberikan kita pengharapan bahwa ada kuasa dan janji Tuhan dalam hidup kita. Teruslah maju berjuang sambil kita taat dan setia, dan terus percaya bahwa Tuhan akan membuktikan janjinya dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kuasa dan janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, Tuhan tolong kami, supaya kami tetap memegang janji Tuhan, bahwa Engkau Allah beserta dengan kami, dan bahwa Engkau Allah yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan, dan Engkau Allah akan menunjukkan janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.